Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi, ini nggak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus, gak usah diratapi, cepat move on, berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan.
Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya.